itu dibangun atas dasar rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kita telah diajarkan oleh orang-orang tua dulu bahwa Allahu laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak ada serupa dengan segala sesuatu. Tapi ketika baginda Rasulullah menerangkan, ditanya oleh Jibril tentang ihsan, maka Nabi katakan, kamu beribadah seolah-olah melihat. Maka oleh karena itu oleh ulama menjabarkan, menerangkan tentang makna melihat ini artinya musyahadah. Musyahadah itu artinya menyaksikan dengan mata ruh, bukan cuma sekedar menyaksikan dengan mata hati, mata ruh. Karena ruh itu adalah cahaya zat. Musyahadah kalau dibahasakan artinya ketika batin, ketika hati kita telah dipenuhi oleh kebesaran dan kasih sayang Allah, sehingga terhapus pada batin kita segala macam alam termasuk diri kita. Orang yang hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada ujub, tidak ada kesombongan, maka Allah akan limpahkan cahaya ketuhanan itu ke dalam hati dengannya sehingga dia dapat bermusyahadah. Itu namanya musyahadah. Dan ini harusnya kita pelajari, karena setelah kita belajar akidah, ya kan, kita tahu mengenal Allah. Akidah ini sebenarnya tujuannya agar supaya kita dapat bermakrifat secara awam, yaitu membedakan antara qadim dan hadis, agar supaya kita tahu siapa kita, siapa Allah, sehingga kita tidak menyekutukan Allah. Tapi akidah sebagai dasar tidak cukup cuma sekedar kita berakidah. Coba kita lihat pada kita umat Islam, semua yakin akan adanya Allah, tapi kenapa antar umat, antar sesama tidak bisa menyatu? Berbeda sedikit pemahaman, pendapatan, mulai muncul berbagai macam masalah, bahkan menuduh macam-macam. Padahal kita umat Islam, artinya innamal mu'minun ikhwah, bersaudara. Tapi ketika ada perbedaan sedikit, itu karena kenapa? Karena batinnya kosong dari Allah. Inilah sehingga kami mengajak jemaah sekalian untuk mari kita berzikir. Mudah-mudahan dengan berzikir dapat menghidupkan hati. Kalau hati sudah bersih, insya Allah akan timbul kasih sayang, hubungan yang baik. Memang ada kajian-kajian ketasawufan, kesufian, tapi sekali lagi kami tidak membicarakan itu, cuma dituduh. Jadi kan beda. Kalau dibicarakan maka berarti ini kesalahan, dan itu pun juga dengan dasar setelah kita paham akidah, paham bahwa Allah itu Tuhan kita yang kita sembah, yang laisa kamitsli syai', berarti selain Allah berarti makhluk baharu fahna. Tetapi di dalam kajian ketasawufan kesufian ada seorang arif billah, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Beliau menyebutkan, mengistilahkan, sebab dalam istilah ketasawufan banyak, sama juga seperti dalam masalah fikih, tahara, saum, salat. Karena ini istilah yang sudah ma'ruf bagi kita, sehingga ketika disebutkan salat, anak-anak pun paham tentang apa itu salat. Tapi ketika disebutkan musyahadah, mulai bingung kita. Karena kenapa? Jarang dibicarakan. Padahal tiga ilmu ini wajib hukumnya untuk kita belajar. Syekh Abdul Karim Al-Jili memang menyebutkan untuk mengistilahkan bahwa dalam tarekah atau di dalam ketasawufan ada 4 istilah: syariat, tarekah, hakikat, ma'rifat. Penjabaran dari Islam, iman, dan
Islam. Syariat itu apa? Kalau kita lihat kitab-kitab, umpamanya seperti contoh dalam kitab Tanwirul Qulub. Saya agak panjang sedikit bicara. Tanwirul Qulub disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, asy-syari'atu hiya al-ahkam, hukum-hukum al-munazzal ala Rasulullah, yang diturunkan kepada Rasulullah, hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi, di mana hukum itu memahaminya allati fahimahal ulama nassan au istinbat, baik secara nas maupun istinbat, apakah itu dari ilmu fikih, ilmu tauhid maupun ilmu tasawuf. Memahami tentang ketiga ilmu ini yang dimaksud dengan syariat. Kita paham tentang agama yang wajib, umpamanya yang tiga ilmu ini, sebab agama ini terdiri dari tiga rukun: Islam, iman, dan kita paham itu, memahami itu, hukum terhadap itu kita tahu, itu yang dimaksud dengan syariat menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Kemudian apa itu tarekah? Tarekah itu al-amalu bisyariah, amal dengan syariat, mengamalkan syariat itu. Setelah kita tahu, kita paham, kemudian kita amal, itu namanya tarekah. Tapi al-akhzu bil azimah, bil azaimihah, kita melakukannya, mengambilnya dengan sungguh-sungguh atau menjalankan dengan sungguh-sungguh tahta riayat syekhil kamil, mengamalkan agama itu dengan jalan sungguh-sungguh baru bisa kita dapat apabila di bawah bimbingan seorang syekh yang kamil. Inilah yang diilustrasikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili dengan pemaknaan syariat yang begitu itu dan pengamalannya itu dengan istilah Muhammad Abdun Allah Rabbun. Artinya Muhammad itu bukan dengan pengertian Muhammad baginda Nabi, itu suatu istilah. Sekali lagi, tasawuf itu punya istilah insan kamil, orang yang benar di dalam beragama. Maka ketika dia beribadah, dia tazallul, merasakan rendah hina, bukan hebat. Ketika dia diperintahkan Allah, maka dijalankan perintah Allah. Salat umpamanya dengan penuh kekhusyuan. Kalau ada orang kan coba lihat, melaksanakan perintah salat, betul salat, tapi batin hati kita berjalan kemana-mana. Kenapa itu? Karena tidak ada yang membimbing kita. Tidak ada orang yang membimbing kita. Ini menurut ulama yang mengatakan bahwa untuk azaim terhadap syariat ini, untuk kokoh kita di dalam mengamalkan agama ini, tahta riayati syekh, harus ada bimbingan seorang syekh yang kamil. Bahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani menyebutkan dalam kitab Syiarus Salikin, talabu syekh faridatun ala kulli muridin walau min akabiril ulama. Jadi ini yang ingin saya artinya berbagi kita. Bukan berarti saya ingin mengajar bapak-bapak, ibu tidak, tapi berbagi kita. Mari coba kita perhatikan pada diri kita. Kita ini sudah beragama, sudah ibadah, tapi kenapa hati ini sulit untuk menghadap Allah? Itulah persoalannya. Kerusakan itu di batin. Kemudian boleh mengungkapkan lagi Muhammad sifatun, Allahu zatun. Itu istilah, sekali lagi, bukan Muhammad zat, bukan Muhammad itu istilah. Artinya sebagaimana sifat dengan zat tidak bercerai, ghairu infikak, tidak bercerai, maka begitulah batin kita, batin umat ini harusnya sedang dengan Allah itu jangan berpisah. Ingatan kita senantiasa selalu pada, sebab kalau lupa kita pada Allah, mathalul ladzina la yazkurunallah wa yazkurunallah kamathalil hayyi wal mayit, sama seperti orang mati. Kalau kita berzikir maka kita hidup, tapi kalau kita lupa maka kita dianggap orang mati. Kalau orang mati maka berbagai macam penyakit akan datang pada kita.
Sehingga oleh Syekh Amin Al-Qurdi, Muhammad Amin Al-Qurdi mengajak kita bagaimana agar supaya kita bertarekah dengan makna agar supaya hati kita senantiasa terpaut selalu pada Allah melalui bimbingan guru-guru kita yang mulia. Kemudian ada istilah Muhammad Allah, bukan Muhammad jadi Allah. Jadi ini kan kasihan juga. Saya sebenarnya tidak marah terhadap yang menuduh begitu itu, ya kan. Cuma ini kalau disampaikan terus menerus tanpa ada penjelasan, nanti akhirnya menjadi suatu kebenaran. Tadi sudah saya katakan bahwa kita ini akidahnya tidak mungkin seorang yang bodoh saja tidak mungkin akan menganggap Muhammad itu Allah. Jadi Muhammad Allah fil ma'rifah, pada ma'rifat. Ma'rifat kita harusnya kepada Allah itu dengan pengertian tidak terlihat wujud kita. Orang yang berma'rifat artinya orang yang tidak melihat keberadaan dirinya, fana, hancur wujudnya, yang ada hanya wujud Allah. Dan ini seringkali kita ungkapkan di dalam setiap kita berzikir, la ilaha illallah, la maksud, la ma'bud, la mawujud. Ini kan sering diungkapkan, la mawujud. Nah, kami sekedar membantu memberikan penjelasan. Oh, yang dimaksud dengan la maujud itu artinya ketika kita beramal, ketika kita berzikir, ketika kita berbuat, tidak terlihat perbuatan itu datang dari diri kita, tidak terlihat wujud kita. Tapi ini setelah kita menjalani perjalanan tarekah, hati yang berjalan selalu pada Allah di atas bimbingan seorang syekh, maka kita akan mendapatkan makna-makna. Kalau tidak cuma sekadar kajian, tidak akan kita dapatkan. Maka berjalan, ini perjalanan rohani, perjalanan para arif billah, perjalanan para wali Allah. Seorang Syekh Abdul Karim Al-Jili itu adalah kutubuddin, kutub din. Kalau bahasanya, kalau kutub ini berarti agama ini baru bisa berputar bagus, berkembang kalau ada kutub, poros, as agama. Nah, seorang wali Allah, seorang arif billah kemudian kita caci, kita salahkan pendapat beliau, bagaimanalah? Ini yang menjadi kekhawatiran saya. Kalau saya dituduh sesat tidak masalah, saya dituduh kafir pun tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita menuduh seorang arif billah, seorang wali Allah. Sekali lagi saya terutama tidak marah, tidak benci kepada siapapun, karena kami diajarkan untuk tidak membenci seseorang. Kami diajarkan untuk saling berkasih sayang. Kami tetap menyadari ini mungkin kekurangan kami, kesalahan kami lah mungkin, sehingga muncul ungkapan-ungkapan demikian. Tapi kalau saya pikir kalau dibiarkan akhirnya menjadi kasihan masyarakat sehingga terjebak dengan tuduhan-tuduhan, ya kan? Nah, maka oleh karena itulah saya anggap berarti mari kita bikin acara ini. Di samping saya ingin menjelaskan sedikit tentang masalah ini agar supaya bisa clear dan supaya orang bisa hidup sama-sama lah. Andai pun kita berbeda, tapi janganlah saling mengkafirkan. Sebab mengkafirkan ini kan berat hukumannya, ya. Kalau tidak kafir kita yang dituduh, maka orang yang menuduh ini kan bahaya. Jadi marilah sama-sama kita perbaiki diri kita. Dan terakhir tentang masalah Jumat, ya kan, bahwa MPTT itu sholatnya sudah 6 waktu. Ini kan bahaya. Memang kami ada zuhur, bapak-bapak ibu-ibu, kami sesudah Jumat itu ada zuhur, karena kami bermazhab Syafi'i, kami berpegang teguh pada mazhab Syafi'i. Meskipun mazhab yang lain membolehkan, tapi dalam mazhab Syafi'i, idza ta'addadatil jum'ah fi baladin wahid fahina izin yajibu zuhur. Itu dalam berbagai kitab, dalam kitab-kitab Syafi'i. Apabila ta'addud Jumat dalam satu negeri, satu karya, satu kampung, banyak Jumat dilakukan di situ, maka wajib zuhur ihtiyatan, sebagai bentuk ihtiyat lidini, bagi agama kita, agar supaya kita berhati-hati, bukan kita menambah jadi 6 waktu. Jadi itu kira-kira paham Ibu? Paham. Jadi i'adah zuhur itu wajib bagi kita kalau syarat Jumat itu tidak terpenuhi. Sebenarnya berat ini dia. Ada Jumat ini sebenarnya kalau dilihat syarat-syaratnya menurut mazhab Syafi'i memang hampir
Tidak ada, cukup syarat ini. Karena di samping 40 Jumat, 40 mustautin, dia qari. Artinya 40 orang itu semua wajar berlayak jadi imam fasih bacaannya. Ini kan berarti yang didapati. Maka dalam kalangan mazhab Syafi'i mulai dari kitab kecil, bahkan dari matan takrib saja sudah ada sentilan tentang wajib zuhur, i'adah zuhur, apalagi bajuri, i'anah, mahali dan seterusnya. Tuhfah Nihayah menjelaskan tentang masalah i'adah zuhur. Saya menerangkan tentang mazhab kita, mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain saya tidak singgung, ya kan begitu. Jadi kenapa kami i'adah zuhur? Bukan berarti karena kita berpegang yang namanya bermazhab itu wajib hukumnya, dan kita harus konsisten dengan mazhab. Saya saja di Makkah meskipun masih dibolehkan untuk berpindah mazhab, tetap kita menjaga bahwa kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu tidak apa-apa karena memang sudah begitu tempatnya, tapi tetap dijaga selama kita mampu untuk menjaga apa yang pegangan kita di dalam ibadah. Nah, jadi itu kira-kira. Dan sekali lagi ya, ini keterangan, mudah-mudahan jangan sampailah bapak-bapak ibu-ibu bisa terpengaruh, paham. Dan sekali lagi agama ini mari kita bangun bersama-sama dengan penuh rasa cinta kasih sayang. Artinya begini, orang ini umat Nabi, apa tidak tahu Nabi terhadap kelakuan orang ini? Apa nantinya ketika kita meninggal berhadapan dengan Nabi, apa yang kita jawab nanti? Ya, ketika kita menyalahkan orang, mensesatkan orang, ya, cobalah kita ingat-ingat kembali bahwa orang ini contoh baginda Rasulullah. Walaupun mungkin kita tidak bisa mencontoh secara utuh, tapi kita latih-latih. Makanya diadakanlah zikir ini, semoga kita semuanya dapat kembali pada Allah. Dan sekali lagi kalau ada kesalahan-kesalahan kami dalam hal ini, kami mohon diperbanyak maaf. Dan kepada guru-guru kita, kalaupun dalam penyampaian ada kekeliruan, mohon ditegur, tidak ada masalah. Kami malah justru bersenang kalau secara langsung ditegur, oh ini salah, oh ini tidak betul. Kira-kira demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.